Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini, Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Teman-teman, kemarin ada apa namanya berita ya di DTC ya mengenai pengaduan pajak dari Komwasjak. Oke, Komwasjak adalah Komite Pengawas Perpajakan. Mari kita baca beritanya teman-teman ya. Ini Komwasjak agak menarik juga nih ya. Jadi ini adalah berita dari DDTC ya. DDTC adalah portal berita pajak yang paling terpercaya di Indonesia ya. Komwasjak judulnya. Instansi yang paling banyak diadukan adalah DJP. Luar biasa ya, luar biasa, luar biasa. DJP boleh berbangga, guys ya. DJP boleh berbangga sebagai instansi yang paling banyak diadukan ke Komwasjak. Luar biasa ya, luar biasa. Selamat untuk DJP. Mari kita lihat. Instansi yang diadukan itu 84% adalah DJP ya. DJBC 9%, lainnya 4%, BKF itu apa ya? Badan Kebijakan Fiskal ya, 3%. Oke. Klasifikasi fungsi pengaduan nih, luar biasa ya. Pemeriksaannya 17%, pelayanannya 37%. Pelayanan, teman-teman, pelayanan. Ini gue nggak tahu nih, mungkin dia salah masuk ya. Karena pelayanan DJP itu sudah bagus sebenarnya. Pelayanan DJP itu sejauh ini menurut gue salah satu yang paling bagus ya. Kayaknya salah masuk. Pasti dia larinya tuh ke perilaku atau ke pemeriksa pajak. Feeling-feeling gue sih pasti gitu ya. Kalau gue sih gue mengadukan ke perilaku ya. Mungkin dia arahkannya ke pelayanan. Padahal pelayanan di DJP mah udah bagus. Nah, kita baca. DJP menjadi instansi yang paling banyak diadukan ke Komite Pengawas Perpajakan ya atau Komwasjak. Luar biasa ya. Selamat Bapak Surya Utomo, Anda boleh berbangga ya. Dalam sebuah unggahan di Instagram, Komwasjak menyatakan telah menerima pengaduan sepanjang 2023. Tanpa menyebut jumlahnya, Komwasjak mengatakan telah menerima pengaduan dari masyarakat terkait dengan permasalahan perpajakan. Salah satu wewenang dari Komwasjak adalah menerima pengaduan ya. Instansi yang paling banyak diadukan adalah DJP. Luar biasa. Luar biasa ya, luar biasa. DJP Anda boleh berbangga ya sebagai komisi atau instansi yang paling banyak diadukan oleh masyarakat. Dari keseluruhan pengaduan yang diterima Komwasjak, DJP diadukan paling banyak, yakni 84%. Luar biasa ya. Adapun pengaduan paling banyak adalah perusahaan, yakni dengan porsi 42% ya. Jadi, eh, segitu buruknya kah? Eh, gue bingung ya. Segitu buruknya kah? Sampai 42% perusahaan tuh sampai sampai udah nggak sanggup melayani si oknum gitu ya, sampai harus mengadukan ke Komwasjak. Sisanya orang pribadi 20% kayak gue ini. Pengadu yang mengirimkan pengaduan paling banyak berasal dari perusahaan perwakilan perusahaan katanya ya. Komwasjak mengatakan substansi pengaduan yang diterima paling banyak terkait dengan fungsi pelayanan pada instansi ya. Porsi 37%. Oke, kita nggak ngerti nih fungsi pelayanan ini larinya kemana ya. Terhadap pengaduan diterima, Komwasjak melakukan verifikasi formal terlebih dahulu. Halo Komwasjak, Bapak Komwasjak, bagaimana pengaduan gue yang belum pernah dibalas terakhir kali ya? Mungkin tahun lalu ya. Tahap. Jadi Komwasjak itu gue pernah mengadukan, responnya cepat kok. Tapi ketika gue bilang ini mau terbuka untuk umum, langsung menghilang mereka semua ya. Tahap ini dilakukan untuk meneliti kelengkapan persyaratan formal pengaduan. Dari pengaduan, 67% adalah memenuhi syarat formal. Kemudian, tahapan pengaduan yang dinyatakan dipenuhi syarat formal, Komwasjak melakukan verifikasi material. Langkah ini untuk memastikan kelayakan penerusan pengaduan ya. Jadi pengaduan gue tuh nggak jelas tuh gimana penerusannya. Dari pengaduan memenuhi formal, 55% diantaranya layak diteruskan ya ke instansi yang terkait. Terhadap pengaduan yang diteruskan, Komwasjak melakukan pemantauan atau mengetahui perkembangan tidak lanjut. Jadi Komwasjak ya teman-teman, mohon maaf ya dengan segala hormat, gue sampaikan kepada teman-teman, Komwasjak tidak punya fungsi untuk eksekusi. Oke, Komwasjak hanya berfungsi untuk memantau penyelesaian pengaduan. Gitu guys ya, itu sudah ditegaskan kepada gue juga. Jadi lu lapor Komwasjak buat apa? Hanya buat memantau doang. Kan gue bisa mantau sendiri, ngapain ada Komwasjak kan begitu. Jadi Komwasjak tidak punya fungsi untuk eksekusi. Dia tidak bisa memarahin si oknum, dia tidak bisa merekomendasikan si oknum, dia tidak bisa memecat si oknum, nggak bisa ngapa-ngapain. Dia hanya bisa memantau dan mengetahui perkembangan tidak lanjut penyelesaian. Jadi ini ibaratnya macan tapi nggak ada gigi. Buat apa lu? Bercanda ya, aku masih bercanda ya. Dari pengaduan yang tadi teruskan, mayoritas masih dalam dari pengaduan yang telah diteruskan, mayoritas masih dalam proses tindak lanjut. Pertanyaan gua, bagaimana SOP-nya? Ampun, ada DJP itu, DJP.
Bagaimana SOP-nya? Apakah mesti 7 hari, 14 hari, 30 hari, atau bagaimana? Bagaimana bisa ada pengaduan yang masih tidak ada prosesnya, masih tidak lanjut, terus dibiarin? Emang gila itu DJP. Bercanda ya, bercanda. Bercanda, teman. Kami nih wajib pajak ketika dapat SP2DK, kita dikasih waktu 7 hari kerja atau 14 hari kerja harus melakukan sesuatu. Kalau nggak melakukan sesuatu, mereka akan melakukan sesuatu. Gitu. Tetapi kami ketika mengadukan si oknum kepada DJP atau ke Komwasjak, tidak ada SOP yang jelas. Bagaimana proses ini bisa dilaksanakan? Kalau mereka nggak melaksanakan, apa risikonya bagi mereka? Tidak ada. Tidak ada, bos. Kalau ada, sudah pecat semua tuh mereka tuh, oknum-oknum itu ya. Bercanda teman-temannya, bukan yang gue marah-marah ya. 55% pengaduan telah diteruskan masih proses tindak lanjut. Sebanyak 23% telah diteruskan. Ternyata belum deh. Ini Komwasjak berani sekali ya. Berani banget ngomong begini ya. Dia sudah meneruskan kepada DJP, tapi oleh DJP tidak ditindaklanjuti. Pertanyaan gua, bagaimana SOP-nya? Jelaskan dong, Komwasjak. Bagaimana SOP-nya? Kalau mereka tidak menindaklanjuti, apa resikonya bagi mereka? Apa sanksinya bagi mereka? Kalau nggak ada sanksi, kan dia mikir, ngapain gue lanjuti? Ngapain gue tidak lanjutin? Gue taruh aja di meja gue taruh di tong sampah. Ngapain gue tidak lanjuti? Nggak ada sanksi buat gue. Begitu loh, Pak Komwasjak, ya. 21% pengaduan telah selesai ditindaklanjuti. Nah, ini yang seharusnya dilaporkan nih oleh Komwasjak. Ini yang seharusnya menjadi deadline. Deadline. Apa? Headline. Yang menjadi headline dari berita, guys. Jadi Komwasjak harusnya melaporkan berapa banyak pengaduan yang sudah selesai ditindaklanjuti. Gitu loh, itu baru jadi bangga, itu baru kebanggaan bagi Komwasjak, ya. Bukannya mengadukan 84% DJP, bukan. Berapa yang selesai, berapa yang lu sudah berhasil memantau sampai selesai, itu yang harusnya dijadiin headline ya. Ternyata cuma 21%. Segitulah keadilan di negeri ini, teman-teman. Hanya 21% yang sudah selesai ditindaklanjuti. Begitulah keadilan di negeri ini. Adapun dilihat dari salurannya, pengaduan paling banyak disampaikan melalui surat ya, 68%, email 16%, nih gue pakai email ya, media sosial, website, telepon, dan lain-lain. Ada walk-in juga ya. Setiap pengaduan telah kami terima sangat berharga untuk penyempurnaan kualitas pelayanan, administrasi, dan kebijakan perpajakan. Ya, begitulah guys. Seperti itulah ya. Keadilan bagi Anda di negeri ini dalam dunia perseratan pajak yang masih begitu-begitu. Jadi bukannya mencari keadilan, bukan dapat keadilan, malah gua dipecat ya. Bercanda guys, bercanda ya. Komedi, komedi. Jadi hidup ini tuh jangan terlalu banyak serius teman-teman ya. Sedikit-sedikit komedi, hiburan teman-teman ya. Oke, itu guys ya berita dari Komwasjak. Jadi selamat bagi DJP, Anda menjadi lembaga atau instansi yang paling banyak diadukan oleh masyarakat kepada Komwasjak. Luar biasa ya, 84%, luar biasa. Dan selamat bagi Komwasjak sudah membantu warga masyarakat, sudah 20% yang berhasil diselesaikan. Selamat juga ya. Walaupun itu masih jauh dari harapannya. Oke, gue promosi dulu nih guys ya menjelang akhir Januari nih, teman-teman yang sedang mungkin lu seorang calon konsultan pajak atau konsultan pajak aktif, atau lu mantan yang pernah dipecat seperti gua. Nah, atau lu mahasiswa karyawan yang ingin sukses berbisnis dunia pajak akunting ya, mencapai omset miliaran, gua membuka kelas baru nih ya, program konsultan pajak pinter guys. Di pelatihan PKPM ini teman akan belajar cara ngembangin bisnis ya pajak akunting lu sampai lu bisa sukses guys ya. Anda akan tergabung dalam komunitas eksklusif PKPP bersama gua langsung dan teman-teman yang sudah banyak sekali ya. Ada video pembelajaran step by step untuk Anda, dan yang paling penting, kita akan berjumpa langsung nanti guys ya, via live coaching interaktif setiap hari Jumat mungkin di bulan Februari nanti ya. Bulan depan nih Februari ini ya. Oke guys, manfaatkan masa promo ini ya. PKPP adalah yang terbaik dan satu-satunya tahun ini. Ya satu-satunya terbaik lah ya. Silakan daftar di website www.programkpp.com guys ya. www.programkpp.com. Oke, sampai jumpa di kelas pertama Anda.